Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 30 Juni 2022. 30 Juni 2022. Dan puji Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan yang sudah menjadi bagian kita. Teristimewa setiap permohonan-permohonan doa yang kiranya Tuhan akan selalu menjawab. Dan biarlah kita selalu sabar untuk menanti jawaban-jawaban Tuhan yang pasti. Kita akan segera dengarkan pekabaran kita untuk hari ini. Sekali lagi 30 Juni 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di hari ini dengan judul, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai kami boleh berada kembali di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah akan menuntun kami dan memberkati kami, sehingga kami boleh tetap setia, bergantung kepada Tuhan sampai Maranatha. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 30 Juni 2022 dengan judul, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 17 hingga 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekali lagi Matius 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya bukanlah murid Kristus. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika hal itu berasal dari motif lain selain kasih yang tulus, bahkan memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin, tindakan itu tidak akan menjadi kepujian bagi dia maupun untuk kebaikan bagi Allah. Dalam semangatnya, dia bahkan mungkin menemui kematian seorang martir. Namun jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Jadi saudara, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya saudara, di sini bahkan menggambarkan orang yang kelihatan dia punya kekuatan untuk melakukan mujizat yang besar, tapi kalau tanpa kasih, imannya tidak berharga. Bahkan dia menunjukkan kedermawanan, memberikan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi kalau disertai motif yang tidak berasal dari kasih yang tulus,
maka biarpun dia memberikan harta semua kepada orang yang berkekurangan, tindakan ini tidak akan menjadi kepujian bagi Tuhan. Bahkan dia adalah seorang yang martir sekalipun. Luar biasa pekabaran hari ini. Bahkan dia mati, dia kelihatan mati untuk Yesus. Tapi semangatnya itu semangat yang tidak memiliki kasih. Maka dia tidak dianggap. Jadi luar biasa saudara. Artinya kuncinya adalah ketika kita hidup dekat Yesus, kita akan mendapat makan dari Yesus. Maka kita akan bertumbuh subur dan buah itu pasti buah datang daripada Yesus. Artinya bahwa orang yang betul hidup dalam Yesus kelihatan dari buahnya. Dan itulah pergumulan kita setiap hari. Bagaimana caranya supaya kita berbuah-buah Yesus? Caranya sederhana adalah tinggal dalam Yesus. Tapi itu pergumulan kita setiap hari. Bagaimana kita mau tinggal di dalam Yesus? Itulah pergumulan kita. Maka renungan kita hari ini mengajak kita, mari kita terus tinggal di dalam Dia. Bagaimana cara tinggal dalam Dia? Sederhananya adalah berdoa, membaca firman Tuhan, datang ke gereja, setia apa yang Tuhan rindu kita lakukan, yang Dia sudah teladani, kita kerjakan. Kita ikut jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Kalau kita ikut jalan kita sendiri sama seperti Hawa, pada akhirnya dia mudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya hari ini panggilan kepada kita, maukah kita terus tinggal dalam Dia? Kalau kita mau tinggal dalam Dia, secara otomatis kita akan menghasilkan buah dari mana kita makan, yaitu Yesus Kristus. Biarlah pekabaran hari ini akan menjadi berkat dalam hidup kita, menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa dan kita akan akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang menaruh kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, khusus firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, membantu kami untuk tinggal dalam Tuhan. Dan pasti buah yang ditampilkan dari diri kami adalah Yesus itu sendiri. Mampukan kami, biarlah dapat kami aplikasikan atau hidupkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Khusus permohonan doa dari Saudara Yani Askim terkait dengan anaknya Vicky Askim yang mengalami perawatan yang harus dirawat secara medis. Tuhan kiranya berkemurahan. Tuhan akan memberkati semua proses medis yang dihadapi. Tuhan campur tangan, kendalikan tangan daripada para medis agar pelayanan terbaik sehingga mujizat terjadi, kesembuhan bagi adik Vicky Askim. Berdoa untuk orang tua, berikan ketabahan, kesabaran. Semua pendengar renungan pagi setiap hari yang datang kepadamu lewat mendengarkan suaramu, Tuhan memberkati di mana saja berada. Biarlah berkat-berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Dan janji berkat-Mu yaitu kasih karunia, damai sejahtera, dan perlindungan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai Yesus datang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.